Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, saya tetap setia menemani Anda untuk memberikan yang terbaik dalam konten-konten yang nantinya memberikan nilai bermutu terkait dengan transfer knowledge atau informasi-informasi yang berarti. Ya. Kali ini kita akan bahas tentang satu tema yang menarik, ya, tentang bagaimana sih wajah demokrasi di Indonesia. Nah, saya menghadirkan satu narasumber di studio kita tercinta ini, ya, yang memang banyak hal yang sudah dikontribusikan secara nyata dengan karya buku-bukunya, ya, dengan tulisan-tulisannya, bahkan memang menjadi pelaku di dalam perubahan tatanan demokrasi. Karena demokrasi kita sudah berjalan kurang lebih 2 dekade, ya, 25 tahun, ya, yang memang banyak hal yang nantinya akan kita bahas. Apakah memang demokrasi kita kebablasan? Langsung saja kita ajak bincang-bincang bersama narasumber di Jalan Ari, Dr. Willy Purna Samaddi. Ini agak susah, Bang. Betul, Bang, nama Bang itu? Betul. Oh, betul. Kayak kurang, takutnya kurang pas menyebutkannya. Jadi, sahabat Ari, beliau sekarang tercatat sebagai dosen di UPN Veteran Jakarta. Ya, sehingga saya culik pas beliau sedang ada di Aceh untuk langsung berkontribusi di Jalan Ari ini. Bang, apa betul demokrasi kita ini demokrasi yang sudah kebablasan, yang menghadirkan banyak masalah di dalamnya, baik bagaimana korupsi, baik kita lihat perilaku elitnya, baik kita lihat perilaku masyarakatnya juga yang memang tidak mendukung bagaimana ekosistem berdemokrasi yang baik, ya, sehingga mau nggak mau ya baik elit maupun masyarakatnya samimawan kalau orang Jawa bilang. Ini gimana Bang melihat menyikapi sebagai pelaku dan juga orang yang banyak menekunin terkait dengan hal ini? Ya, makasih Bung Ari. Pertama soal demokrasi kebablasan. Kalau buat saya eh, nggak ada istilah kebablasan. Yang ada? Yang ada, yang jelas seperti yang kita lihat sekarang, kita rasakan sekarang bahwa demokrasi itu bekerja, ya, Hmm? berfungsi dia. Hmm? Eh, bahwa ada permasalahan di sana sini, ya itulah bagian pekerjaan yang harus kita hadapi. Jadi Agak kesini Bang supaya kedengaran Bang. Nah, kan sahabat istilah Ari kan juga sedih juga kalau nggak kedengar suara abang yang khas ini kan. istilah demokrasi kebablasan, atau bahkan juga ada beberapa pendapat yang mengatakan demokrasi mengalami kemunduran Demokrasi negara kita otopilot. atau pilot atau ya, kalau buat saya sendiri ya saya paham maksudnya yang dimaksud, tapi apapun itu bagi saya sih itu menunjukkan bahwa pilihan kita untuk berlakukan atau mengerjakan kehidupan sehari-hari kita dengan politik yang demokratis itu eh, nyata adanya, ya, demokrasinya berjalan, bahwa di sana sini memang ada masalah, baik kecil maupun berat gitu, ya itu adalah persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan, harus kita hadapi, bukan dengan meninggalkan demokrasinya, tetapi bagaimana dengan demokrasi kita mengatasi masalah-masalah itu. Sebab kalau kita tadi Bung Ari menyebutkan ada korupsi lah, ada sebagian orang menyoroti persoalan money politics dalam pemilu gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa demokrasi menyebabkan menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di Ya, mana-mana gitu. ya, itu hasil data dari Kemendagri membuktikan bahwa pilkada itu juga memicu tindakan eskalasi konflik, ya, dan di tengah masyarakat, baik itu konflik horizontal dan vertikal. Dan itu membuat kenapa ada ide-ide ya istilahnya pemilihan kepala daerah melalui jalur tertutup. Ya. Ya, pertanyaannya kan kalau kalaulah semua masalah itu dibebankan penyebabnya pada demokrasi, pertanyaannya kan
apakah di tempat-tempat lain atau pengalaman kita di masa lalu ketika demokrasi itu belum menjadi pilihan kita, apakah persoalan-persoalan itu tidak muncul? Apakah korupsi itu tidak terjadi? Apakah konflik sosial itu tidak terjadi? Kan terjadi juga. Iya, tidak ada jaminan. Ya, Hmm. artinya bukan demokrasinya yang salah. Atau kegagalan untuk kita tidak melakukan mendesain bagaimana konstruk berdemokrasi yang memang mencerminkan bentuk kearifan lokal ke Indonesianya itu tentang demokrasi Pancasila itu sendiri. Eh, ya kita bisa berdiskusi panjang kalau soal label-label ataupun bagaimana cara kita mengaplikasikan demokrasi itu ya. Tapi Hmm. kalau saya sendiri sih melihat persoalannya lebih mendasar daripada sekedar eh, mana cara yang benar atau bagaimana kita menghindari cara yang keliru dalam berdemokrasi. Persoalannya lebih mendasar daripada sekedar itu, yaitu ketika kalau kita pecah demokrasi itu ke dalam dua kata aslinya, ya, demos dan kratos. Hmm. Demos itu artinya rakyat, people. Kratos itu kekuasaan, berkuasa. Yang sering kemudian demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan politik di mana kedaulatan itu atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, persoalannya ada di dasar itu, yaitu apakah benar apa yang kita jalankan sekarang ini memang betul-betul mencerminkan bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, lebih mendasar lagi dari itu, siapa yang disebut rakyat? Atau jangan-jangan belum ada rakyat yang berdaulat gitu. Hmm. Dari hasil selama Abang berkecimpung dan Abang menggeluti dan banyak buku-buku yang terkait dengan demokrasi, sudah terjawab itu. Jawaban yang secara tegas belum ada dan seringkali juga menimbulkan perdebatan ketika kalau dikatakan secara frontal bahwa kita belum demokrasi kita belum mencerminkan kedaulatan di tangan rakyat, itu kan sering dikonfrontir dengan pernyataan balik ya. Lo nggak benar itu gitu. Buktinya kan kita melakukan pemilu setiap 5 tahun dan itu secara teratur, dan pada saat pemilu itulah kemudian rakyat Berdaulat. pelaksanaan pemilu itu jelas-jelas mencerminkan kedaulatan itu di tangan rakyat karena rakyat itu Ini langsung. memilih langsung baik calon-calon untuk di lembaga legislatif maupun di jabatan-jabatan eksekutif ya. Tetapi klaim seperti itu juga bisa ditanya balik. Apakah tanda kekuasaan itu hanya muncul memang pada saat setiap pemilu gitu, 5 tahun sekali? Jadi masyarakat diinetikan berdaulat tuh pada epicentrum pada saat momentum pemilu. Dikotakkan di situ. Tapi berdaulat dalam hal bagaimana dapat mengakses kesejahteraan, layanan pendidikan itu belum terpenuhi. Ya jelas belum, gitu kan? Tetapi bukan berarti tidak ada perkembangan sama sekali. Saya lebih suka melihat demokrasi ini sebagai sebuah proses yang berkelanjutan gitu, proses politik yang transformatif sifatnya, bukan sebuah kondisi yang hitam putih antara apa yang disebut sebagai situasi politik yang demokratis dan sebaliknya ada situasi politik yang disebut tidak demokratis. Seolah-olah kalau hanya ada dua situasi seperti itu, ketika kita meninggalkan situasi yang tidak demokratis menuju situasi yang demokratis, atau kita meninggalkan sistem politik yang bukan demokrasi masuk ke dalam sistem politik yang demokrasi, seolah-olah begitu kita pindah dari satu tempat ke tempat lain ini, satu posisi ke posisi yang lain, demokratislah semuanya gitu. Kan nggak begitu. Itu lucu namanya. Demokrasi itu adalah sebuah proses. Maka kalau saya lebih
lebih suka melihat demokrasi itu sebagai sebuah proses. Kenapa? Barangkali orang suka membedakan ya, satu demokrasi, satu demokratisasi, itu yang memperlihatkan proses. Saya melihat demokrasi itu ya sebetulnya adalah demokratisasi yang terus-menerus. Nah, kalau di pandangan banyak orang yang akan nonton di channel Sahabat Ari, ketika kita menyinggung tentang demokratisasi, ternyata proses yang dilalui juga tidak betul-betul menyinggung tinggi tentang hak sipol masyarakat itu sendiri, ya, di mana ruang-ruang hak masyarakat masih tercederai, ya. Ya, misalkan contoh buktinya masih ada, misalkan hak suara yang memang dalam tanda kutip ya belum betul-betul bisa istilahnya difasilitasi. Ketika ada masyarakat yang masih belum terdata umpamanya. Terus ketika ada hak untuk mengakses kewarganegaraan masih belum tercatat umpamanya dan lain-lain. Nah, tentunya kan ini menjadi satu problem ketika tadi bicara tentang proses berdemokrasi atau demokratisasi, tapi nyatanya negara tidak mampu untuk membangun satu hal yang baik dalam berdemokratisasi karena angkap pada yang namanya voter election tapi bukan voter education. Ya, kalaupun itu yang terjadi, siapa yang salah sebetulnya? Ya, pilar utama negara. Nah, lagi-lagi saya kalau ingin melihat demokrasi ini kembali ke akar dua katanya tadi itu, bahwa demoslah yang kratos, demoslah yang berkuasa, people yang berkuasa, rakyat yang berkuasa. Artinya apa? Kalaupun kita ingin mewujudkan satu tatanan kehidupan politik yang demokratis, maka dibutuhkan satu gerakan supremasi sipil yang kuat. Supremasi sipil yang kuat, tapi lebih dari itu adalah sebuah kondisi di mana partisipasi, keaktifan, inisiatif, dorongan masyarakat untuk aktif berpolitik, menentukan nasibnya sendiri, memperjuangkan kepentingannya sendiri, itu lebih dibutuhkan. Ya, tadi makanya seperti yang saya singgung, mungkin ya untuk kalangan milenial juga yang nanti akan menyinggung tentang stressing point abang tentang bagaimana kita bicara keaktifan ya, tentang bagaimana peran partisipasi tadi ya. Namun faktanya partisipasi juga harus ditopang dengan kesadaran berpolitik yang itu larinya pada pendidikan politik ya. Tentunya ini kan menjadi satu tolak ukur untuk menilai kualitas berdemokrasi itu sendiri. Nah, tapi faktanya masyarakat dihadapi dengan realitas ketika dia ingin berpartisipasi, tapi dia akan menjadi apatis melihat satu keadaan, alah ngapain kita dukung si Paijo, si Paimin, ujung-ujungnya juga kayak gini. Ngapain kita dukung negara seperti ini kalau memang negara juga nggak memberikan yang terbaik terhadap kita. Terus ada semakin meruncing ketika ada yang bilang, kita nggak ikut aja, nanti juga kita dapat kok hak kita secara layanan pendidikan, layanan kesehatan. Hal ini kan menjadi satu fenomena yang memang kalau tidak diatasin, cenderung akan menganggap partisipasi itu ya sekedarnya saja secara berdemokrasi. Dan kualitas esensi berpolitik itu tidak dapat. Ya, ketika demokrasi itu justru semata-mata dipahami atau diartikan sebagai sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk memilih dan memberikan dukungan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan pemerintahan atau untuk melakukan pengambilan kebijakan-kebijakan publik, itu kadar demokrasinya sebetulnya masih sangat rendah kalaulah itu diartikan semata-mata hanya itu. Sebab apa? Sekali lagi, kedaulatan, kekuasaan berada di tangan rakyat, di tangan warga. Saya lebih suka menyebutnya sebagai warga, ya, citizen gitu. Itu harus kita bayangkan bahwa keputusan-keputusan apapun menyangkut kepentingan yang melekat pada dirinya,
itu menuntut keaktifan dirinya sendiri untuk memperjuangkan itu, untuk diputuskan sebagai bagian dari kebijakan publik. Nah, jadi bentuk partisipasi yang demokratis itu tidak semata-mata hanya mengarah pada bentuk-bentuk partisipasi penyaluran dukungan, pemberian dukungan kepada orang-orang lain, ya, calon-calon atau kandidat-kandidat politik, tetapi bagaimana caranya kepentingan-kepentingan yang ada di dalam dirinya, kebutuhan-kebutuhan yang ingin dia penuhi, itu bisa dia sampaikan, bisa dia desakkan kepada, kalaupun dia mau memberikan dukungan kepada orang-orang yang dia pilih, harus dicari cara dari dirinya sendiri, bagaimana kebutuhan-kebutuhannya itu, kepentingan-kepentingannya sendiri, itu terjamin bisa diperjuangkan oleh calon yang dia dukung. Tetapi lagi-lagi itu kan channel demokratis yang memungkinkan, saluran demokratis yang memungkinkan itu kan secara secara periodik itu hanya berlangsung 5 tahun sekali. Dan makanya kita Ya, terangkat kan dalam pemilu. prosedural, artinya kan Nah, itu kan takutnya betul. terangkat dalam prosedural, substantifnya tidak dapat. Kalau dianggap bahwa partisipasi itu lebih ditanggungjawabkan pada masyarakatnya untuk menyadari akan hak tadi yang Bang singgung, tapi faktanya tanggung jawab dari partai, dari negara tidak memberikan pendidikan politik, ini kan sama juga seolah mengkambing hitamkan warga citizenship nih sebagai orang yang memang menjadi satu kekacauan dalam berdemokrasi di Indonesia. Iya, saya nggak bermaksud menyalahkan warganya, ya. Kan tetap, karena bagaimanapun warga sebetulnya baik secara individu-individu maupun secara kolektif berkelompok kecil-kecil itu sebetulnya dengan cepat bisa merumuskan apa sih kebutuhan, apa kepentingan-kepentingan dia sebagai warga negara. Nah, persoalannya kan persoalan-persoalan individu, kebutuhan individu, kepentingan individu itu kan kalaulah itu dibawa secara masing-masing orang dihadap-hadapkan kepada para calon yang segelintir ini yang ingin mewakili kepentingan banyak orang, ini kan sesuatu hal yang boleh dikatakan nggak mungkin. Bagaimana mungkin satu orang caleg misalnya benar-benar mewakili kepentingan-kepentingan individual dari orang-orang yang memilih dia gitu. Karena kepentingan individual ini kan sangat beragam. Nah, maka sebetulnya perlu ada satu channel sebelum masuk ke dalam proses politik yang formal itu, yaitu sebuah mekanisme penyatuan pendapat, ya, atau perumusan pendapat, perumusan kebutuhan, perumusan kepentingan yang disalurkan lewat organisasi-organisasi. Nah, pertanyaannya, apakah kita memiliki kebiasaan berkehidupan kolektif, berorganisasi di masyarakat kita sehari-hari atau tidak? Nah, makin ke sini saya melihat kebiasaan-kebiasaan untuk hidup berorganisasi, ya, mengelola berbagai kebutuhan dan kepentingan individual ke dalam kepentingan kelompok, ya, di mana kelompok itu kemudian bisa mencari titik temu dari berbagai kepentingan-kepentingan individual itu ke dalam sebuah rumusan kepentingan kolektif yang lebih besar. Kemudian nanti dia akan bertemu lagi dengan kepentingan kolektif yang lebih besar, bisa dirumuskan lagi kemudian, ya, menjadi kepentingan rumusan-rumusan yang lebih mencakup kepentingan berbagai banyak kelompok. Nah, dengan cara seperti itu sebetulnya saluran untuk mendesakkan kepentingan warga ke dalam proses-proses politik formal itu akan lebih mungkin terjadi. Nah, itu Abang optimis bahwa ini bisa dianggap sebagai satu solusi yang istilahnya memperbaiki tata kelola berdemokratisasi tadi. Saya melihatnya jalannya akan lebih mudah apabila kita memiliki kebiasaan hidup berasosiasi, berorganisasi warga. Memang ada
Saya nggak mengatakan bahwa masyarakat kita, warga kita sama sekali terasing dari kehidupan terorganisasi. Banyak sih sebetulnya organisasi di yang menjadi tempat bagi banyak orang untuk beraktivitas gitu ya. Tetapi eh, apakah organisasi-organisasi itu, organisasi-organisasi kewargaan itu, asosiasi-asosiasi itu eh, benar-benar dimanfaatkan oleh warga untuk mengagregasi kepentingan kebutuhan individual mereka itu atau tidak? Nah, itu kan lagi-lagi kan larinya ujungnya itu pada mereka paham tidak, sadar nggak bahwa itu hal yang memang diperjuangkan. Dan tentunya ini kan bagi kalangan milenial, kalangan orang yang apatis terhadap demokrasi yang nonton di jalan hari ini kan juga akan menjadikan pertanyaan-pertanyaan kunci itu sebagai bentuk untuk mengkritisi tentang cara dan dampak dan perlakuan di berdemokrasisasi ini. Eh, Menjadi kesadaran yang meluas, saya memang boleh saya katakan belum terlihat gitu ya. Akan tetapi saya melihat sebetulnya ada ginilah, kita punya yang selama ini kita punya bagian dari masyarakat, bagian dari warga yang selama ini kita sebut sebagai kalangan masyarakat sipil, para aktivis, ya. Mereka relatif punya kesadaran-kesadaran kewargaan yang cukup, gitu, ya. Nah, masalahnya pola aktivitas yang mereka terapkan selama ini itu cenderung langsung kemudian melakukan advokasi politik kepada pembenahan tata kelola politik negara. Saya kok ya. Ya. Jadi menghadap pada esensi memperbaiki Nah, perilaku warganya. saya tidak mengatakan bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki tata kelola politik negara itu tidak penting. Tetapi tampaknya kita masih absen ya pada pekerjaan-pekerjaan di sayap lain, yaitu bagaimana membangun demos melalui mengajak masyarakat itu, warga itu untuk hidup berorganisasi, untuk hidup secara kolektif. Ya, bukan hidup secara individu-individu yang pada ujungnya seringkali kita lihat pada penyelesaian-penyelesaian. Kalaupun ada persoalan-persoalan individu yang dihadapi oleh seseorang, itu kan penyelesaiannya cenderung kalau dia punya uang untuk menyelesaikan itu syukur gitu. Ya. Tapi kan ada banyak sekali orang yang tidak punya keistimewaan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian harus diberi kekuatan gitu untuk sampai kira-kira punya kekuatan yang seimbang dengan orang-orang individu-individu yang punya uang, katakanlah ya. Nah, dari mana sumber kekuatannya itu? Ya dari kehidupan kolektif, dari kehidupan berorganisasi. Nah, oke. Sebagai penutup bincang-bincang kita di Jalan Ari yang nantinya akan ditonton oleh para pengambil kebijakan, apa yang memang pas formulanya untuk memperbaiki tata kelola berdemokrasi di Indonesia ini sehingga wajah berdemokrasi Indonesia itu sudah mengalami perbaikan. Tadi ada lubang-lubangnya, ada sudah dilaser, udah makin cantik, makin glowing lah kalau kita bilang. Ya itu tadi sepertinya kita perlu menoleh pada sayap politik yang lain, ya. Sayap ya gampangnya gini lah, sayap politik berdemokrasi dalam bentuk proses politik formal,
itu boleh dibilang dari waktu ke waktu sudah semakin cantik lah. Pemilu itu dari satu pemilu ke pemilu berikutnya itu pasti diwarnai dengan diskusi perdebatan tentang bagaimana pemilu berikutnya itu harus lebih baik dari pemilu sebelumnya. Begitu terus, ya. Beberapa penelitian itu juga menunjukkan bahwa mekanisme prosedural pemilu kita itu dari waktu ke waktu semakin baik gitu. Ya, Dan itu saya akui. itu Saya akui. nggak bisa disanggah. Tetapi ada sayap lain loh yang juga perlu dipercantik gitu. Yaitu apa? Sayap politik kewargaan. Bahwa warga juga perlu diberikan daya untuk bisa sebagai sebuah kekuatan politik kolektif menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan mereka. Sebab tanpa itu, tanpa demos, ya, tanpa ada demosnya, yang tersisa hanya kratosnya. Pemilu itu hanya menghasilkan kratos yang dijalankan oleh orang-orang yang katanya mewakili demos, mewakili people. Nah persoalannya, people-nya ini sebetulnya kan nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena warga tidak memiliki daya kolektif yang cukup untuk menyuarakan aspirasinya. Kenapa nggak bisa itu? Karena suaranya cenderung tersalur sendiri-sendiri, tidak punya kebiasaan untuk hidup kolektif. Sebentar sebelum ditutup, tadi sempat saya katakan bukan berarti sekarang ini kita tidak mengenal berbagai macam organisasi kemasyarakatan, organisasi warga. Ada banyak gitu. Tapi pertanyaannya kan apakah itu disadari sebagai saluran politik atau tidak? Yang kedua, apakah organisasi-organisasi warga itu juga dikelola secara demokratis atau tidak? Atau donor minded Atau donor minded, ya, atau itu tadi kita membayangkan negara itu harus demokratis, tetapi ketika kita terlibat dalam satu organisasi, tidak berdemokrasi. Di dalam organisasi yang kecil itu pun praktek demokrasinya itu sulit dijalankan. Ya, karena ketokohan, karena klientelisme, karena kepentingan, macam-macam. Jadi bagaimana kita membayangkan negara sebagai sebuah organisasi yang besar itu demokratis kalau organisasi-organisasi kewargaan yang lebih kecil aja itu tidak dikelola secara demokratis. Nah, itu tantangannya sebetulnya. Apakah ada peluang di sana? Tentu ada. Nah, di mana kemudian peluang itu bisa dibangkitkan? Kalau saya sih melihat itulah tugas teman-teman aktivis masyarakat sipil untuk menoleh ke situ. Jangan terus-terusan menoleh negara sebagai sarang masalah. Tapi ada juga masalah lain, PR lain yang juga penting dikerjakan. Luar biasa. Tidak terasa usai sudah bincang-bincang kita bersama Dr. Willy Purna Sammadi. Ya. Tentunya banyak hal yang dapat ditangkap. Saya tidak dapat mengambil satu kesimpulan yang bijak karena banyak hal yang dijelaskan secara isi sangat luar biasa, memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi demokrasi Indonesia hari ini dan seperti apa solusi mengatasinya. Sampai ketemu lagi bersama saya dengan konten yang menarik, dengan hal-hal yang berbeda. Tetap setia di channel Jalan Hari.